Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya ya, yang udah like and subscribe channel saya ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk pemberitahuan video terbaru dari saya. Nah teman-teman, kali ini saya bakal ngebahas buah-buahan yang bagus untuk asam lambung dan yang sebaiknya dihindari ya. Nah langsung aja ke buah yang pertama, itu ada jeruk ya. Jadi teman-teman yang berbau-bau jeruk ya, mau jeruk baby ya atau jeruk biasa, itu sebaiknya dihindari ya. Dan bagi saya sendiri ya, makan jeruk atau minum jus jeruk itu tidak cocok ya teman-teman. Jadi dulu ya teman-teman, sebelum saya tahu saya asam lambung ya, itu saya paling sering konsumsi jus jeruk ya teman-teman ya. Saya pikir itu pas lagi sakit ya, jus jeruk itu paling aman. Ternyata setelah saya ingat-ingat lagi, ternyata ya teman-teman itu malah bikin sensasi saya nambah ya. Kemudian alpukat ini bagus untuk asam lambung ya. Kemudian ini buah pi, saya kurang tahu ya buahnya ya, nggak pernah lihat juga. Kalau kemudian lengkeng ya, lengkeng ini kan kebanyakan asamnya teman-teman ya, sebaiknya teman-teman hindari ya. Kalau duku ya, lengkeng sama duku ya hampir sama ya, cuman duku ini ada yang manis ya teman-teman ya. Nah, sebagian orang ada yang bilang itu duku ini sulit untuk dicerna ya. Tapi kalau menurut saya, kalau konsumsinya tidak berlebihan dan rasanya manis, itu boleh ya teman-teman. Kemudian ada ceri ini boleh ya. Buah pir hijau juga boleh. Kemudian apel merah itu boleh ya, karena rata-rata apel merah itu rasanya manis ya. Kalau apel hijau itu ada yang asam ya. Jadi intinya ya, sebenarnya segala sesuatu yang buah-buahan yang manis itu boleh dimakan, tapi jangan yang mengandung gas ya. Dan buah-buahan yang asam sebaiknya dihindari ya teman-teman. Tapi kembali lagi ya, karena lambung kita itu kondisinya berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi belum tentu cocok di saya, cocok di teman-teman ya. Makanya boleh dicoba dulu ya. Tapi buat teman-teman yang masih kena anxiety ya, daripada nanti pas coba buah-buahan terus sensasinya malah muncul ya, nanti daripada menduga-duga teman-teman jadi sakit ini, jadi sakit itu, malah jadi kepikiran ya teman-teman. Jadi sebaiknya cari aman aja ya. Makan aja buah-buahan yang benar-benar aman untuk asam lambung, GERD dan anxiety ya. Yang masih abu-abu, buat yang anxiety-nya masih mendominasi ya teman-teman ya, sebaiknya dihindari aja dulu ya. Kemudian lemon ya teman-teman, lemon sama jeruk nipis ya, itu sebagian orang bilang adalah obat asam lambung ya teman-teman ya. Orang banyak mengibaratkan ya lemon sama jeruk ini ya, apabila kita misalnya tangan kita luka nih ya teman-teman, kemudian kena asam atau lemon ya, itu perihnya itu nambah ya teman-teman ya, perihnya nambah, tapi setelah itu sembuhnya cepet ya. Jadi kalau di perut ya, saya nggak tahu ya, ada yang kalau tetangga saya itu cocok ya, dia minum asam lambung minum jeruk sama lemon untuk obat asam lambung ya. Kalau saya sendiri, saya takut nyoba ya, tapi pas mau sembuh, saya pernah bikin lemon tapi dijadiin infused water ya. Yang infused water itu banyak sekali manfaatnya teman-teman ya. Jadi saya diamkan ya, lemon diiris ya teman-teman, terus dicampur semangka yang dipotong-potong sama kiwi, kemudian didiamkan selama 8 jam ya di kulkas, kemudian minum ya. Itu sebenarnya manfaatnya bagus banget ya untuk kesehatan, infused water ya.
atau lemon itu bisa diganti dengan jeruk nipis ya. Tapi untuk yang masih lagi-lagi parahnya asam lambungnya ya, sebaiknya dihindari aja dulu ya teman-teman ya, yang asam-asam ya. Atau kalau memang cocok ya nggak apa-apa ya teman-teman. Yang anxiety sebaiknya cari aman ya. Kemudian ada manggis. Manggis ini katanya boleh ya teman-teman ya, karena mengandung manggis ini mengandung, katanya bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan mengeluarkan radikal bebas ya. Kemudian ada yang bilang tidak boleh karena mengandung asam amino ya. Jadi selama saya kena asam lambung 3 tahun, saya juga dibilang nggak pernah ya makan manggis. Jadi belum tahu efeknya ke badan gimana ya. Kemudian kiwi. Kiwi ini katanya bagus untuk asam lambung ya. Tapi kalau saya nggak cocok karena kiwi ini rasanya agak-agak asam ya teman-teman ya. Kemudian ada rambutan ya teman-teman. Kalau rambutan itu katanya kalau yang asam jangan, yang manis boleh. Tapi saya sendiri menghindari makan rambutan ya waktu saya kena asam lambung. Jadi saya nggak pernah coba ya. Kemudian belimbing boleh. Katanya kalau yang asam jangan ya. Kemudian anggur itu jangan karena mengandung gas, stroberi juga jangan karena asam. Kemudian jambu biji itu boleh. Leci saya nggak pernah coba ya teman-teman ya. Kalau manis ya kata orang boleh ya, kalau asam tinggalkan ya. Kemudian pisang ini cocok-cocokan ya teman-teman. Ada yang bilang pisang ini obat asam lambung ya, menurunkan asam lambung. Ada, kalau saya sendiri itu tidak cocok makan pisang ya, tidak cocok, langsung muntah. Sama dengan mangga ya, mangga katanya juga bagus ya, tapi kalau saya sendiri tidak cocok. Kemudian nangka itu jangan karena mengandung gas. Nanas juga jangan karena bergas. Durian juga jangan. Pepaya ada yang bilang bagus, ada yang bilang nggak bagus. Pepaya ini bergas ya teman-teman ya. Jadi kalau saya sendiri nggak cocok makan pepaya ya. Pepaya ini mungkin bagus untuk orang yang lambungnya sehat ya teman-teman. Tapi kalau kita penderita asam lambung dan GERD itu sebaiknya dihindari. Kemudian ada buah naga ya teman-teman, itu bagus. Kemudian ada sirsak ini bagus ya untuk asam lambung dan GERD ya, tapi nggak tahu kalau teman-teman gimana ya, karena sebagian orang ada yang nggak cocok. Kemudian ada buah semangka itu bagus karena banyak mengandung air. Kemudian ada melon juga bagus untuk asam lambung dan GERD ya. Katanya paduan melon di blender sama lemon itu bisa menghilangkan vertigo ya. Nah, silakan teman-teman coba. Nah, selanjutnya ada kedondong. Kedondong itu sebaiknya jangan dikonsumsi dan memang tidak dianjurkan. Kemudian kelapa ini bagus banget teman-teman ya. Minuman yang menurunkan asam lambung, apalagi yang dagingnya seperti ingus ya, bagus banget kelapa. Kemudian salak itu jangan ya teman-teman ya, tapi buat teman-teman yang lagi diare itu boleh untuk supaya tidak diare ya, bagus untuk obat diare ya. Kemudian sawo jangan karena itu mengandung gas. Markisa juga jangan. Jambu air itu boleh ya. Kemudian semangka kuning ini bagus ya teman-teman ya. Semangka itu banyak sekali mengandung air ya. Saya paling cocok makan semangka ya. Selain harganya murah, carinya juga gampang ya teman-teman. Nah, sekali lagi saya ingatin ya, buah-buahan ini semuanya
sebenarnya ya teman-teman itu cocok-cocokan karena lambung kita itu kan berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi bisa saja bagi si A cocok, bagi si B cocok. Enggak cocok ya. Tapi buat teman-teman yang lagi anxiety ya, daripada memperparah penyakitnya ya, tahu-tahu makan ini terus kepikiran, oh jangan-jangan karena makan ini nih tadi saya kambuh lagi ya, daripada seperti itu ya. Orang anxiety itu kan banyak sekali was-wasnya ya teman-teman ya. Sebaiknya pilihlah buah yang memang pasti-pasti bagus untuk asam lambung ya. Nah teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like and subscribe, kemudian share ke media sosialnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.